Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Bagi yang belum kenal, saya Pak Brian, atau biasa murid-murid panggil saya Pak B. Jadi saya salah satu seorang guru SMA di bidang biologi. Jadi untuk konten-konten saya mungkin kedepannya akan membahas tentang pembelajaran biologi. Untuk konten pertama ini saya ingin membahas tentang capaian pembelajaran. Mumpung pembelajaran sudah selesai, untuk pembelajaran ini, untuk persiapan pembelajaran baru, kita akan coba membahas tentang capaian pembelajaran dulu. Karena sebelum membuat tujuan pembelajaran, kita harus menganalisis capaian pembelajaran agar lebih siap nanti guru-guru bahkan murid-muridnya untuk mempersiapkan diri pada pembelajaran barunya. Untuk capaian pembelajaran itu kita bisa beracuan kepada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 046-H-KR-2025 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini surat keputusannya untuk capaian pembelajaran. Untuk yang mau surat ini atau acuan ini bisa nanti komen di komen ya. Untuk biologi, saya hari ini fokus bahas biologi yang kelas 10. Jadi biologi kelas 10 itu dia berada pada fase E. Jadi kalau kawan-kawan ingin melihatnya itu dia ada di halaman atau di lembar yang ke-159. Karena lembarnya banyak sekali nih. Karena dia membahas CP dari PAUD sampai SMK bahkan sampai SLB. PAUD, SMP, SMA, SMK bahkan SLB. Untuk kita biologi SMA yang kelas 10 itu ada di fase E. Jadi para bapak ibu guru atau murid-murid sekalian mungkin akan lebih mudah karena pembelajaran biologi kelas 10 tidak sebanyak materi pelajaran yang pernah saya pelajari pada saat saya SMA dulu. Jadi lebih sedikit, mungkin lebih fokus dan lebih esensial. Jadi jangan salah nanti bapak ibu, ini pemahaman saya. Jadi jangan salah bapak ibu nanti di lapangan malah mengejar materi yang banyak karena materinya tidak banyak. Kalau dari bahasan surat ini halaman 159 itu atau lembar 159 itu tentang fase E untuk kelas 10 itu. Jadi biologi itu berada di IPA untuk di kelas 10 ya. Jadi IPA kelas 10 itu dibagi biologi, fisika, kimia. Boleh berdiri sendiri, boleh integritas. Tapi kami di SMA saya lebih seringnya dia berdiri sendiri. Jadi biologi sendiri, fisika sendiri, kimia sendiri. Jadi untuk biologi itu kalau kita lihat di sini di lembar 159 ini, pemahaman IPA-nya untuk biologi itu pertama yang satu, menerapkan prinsip klasifikasi dan strategi pelestarian keanekaragaman hayati. Kalau di situ berarti materi satu itu adalah tentang keanekaragaman hayati. Jadi yang kedua, mendeskripsikan peranan virus, bakteri dan jamur dalam kehidupan. Ada satu materi lagi tentang peranan virus, bakteri dan jamur dalam kehidupan. Dua ada materi. Yang ketiga tentang menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dan pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem. Materi ketiga berarti tentang ekosistem. Terus, itu saja tuh. Karena yang lain sudah masuk ke fisika dan kimia. Di situ ya. Fisika dan kimia. Itu. Dan boleh yang terakhir ini adalah menerapkan konsep IPA untuk mengatasi permasalahan mereka dengan perubahan iklim. Bisa juga perubahan iklim ini masuk ke biologi karena dia ada pencemaran dan lain-lain. Perubahan lingkungan. Jadi kalau saya simpulkan dari pemahaman saya, untuk biologi kelas 10 ini yang di fase E ini hanya 4 materi. Yaitu pertama keanekaragaman hayati, yang kedua peranan virus dan bakteri dan jamur dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga tentang ekosistem, yang keempat tentang perubahan lingkungan. Itu 4 materi kalau saya paham dari ini. Jadi bapak ibu jangan pusing semua, hanya 4 materi ini yang diajarkan dalam setahun, berarti 2 semester.
Jadi tidak banyak. Jadi dengan harapan Bapak Ibu semua bisa mempersiapkan pembelajaran lebih kontekstual, lebih menarik sehingga lebih bermakna. Jadi saya ulangi sekali lagi dari pemahaman saya bahwa materi yang dipelajari itu ada keanekaragaman hayati yang diselipi dengan klasifikasi makhluk hidup. Situ ada gabung berdua. Yang kedua tentang peranan virus, bakteri dan jamur dalam kehidupan. Yang ketiga tentang ekosistem, termasuk ada interaksinya di situ. Yang keempat ada tentang perubahan lingkungan. Jadi untuk menyusun TP udah gambar lah Bapak Ibu ya. Untuk kalau dari pemahaman saya tentang lembar 99 ini, kompetensi yang perlu dimiliki oleh murid setelah pembelajaran fase E di biologi ini adalah pertama dia menerapkan prinsip klasifikasi dan strategi pelestarian keanekaragaman hayati. Udah 1 TP dah tuh. Menerapkan prinsip klasifikasi dan strategi pelestarian keanekaragaman hayati. TP yang pertama. TP yang kedua adalah mendeskripsikan peranan virus, bakteri dan jamur dalam kehidupan. 2 TP. TP itu jam pembelajaran ya. Yang ketiga, dia menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dan pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem. Dah 3 TP. Yang keempat, itu dia menerapkan konsep IPA untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi 4 TP saja. Tinggal dikembangkan saja TP-TP ini. Oke, itu saja ya Bapak Ibu semua. Dan murid-murid mungkin yang melihat konten saya ini, semoga bermanfaat. Sehingga bisa lebih siap lagi untuk tahun ajaran baru. Untuk konten-konten berikutnya boleh komen di bawah. Mungkin saya akan bahas satu persatu dari TP-nya boleh, atau nanti bahas yang kelas 11 boleh, kelas 12 juga boleh. Untuk perangkat pembelajaran saya juga ada di link, boleh nanti saya masukkan linknya di komen. Oke, terima kasih semua, sampai bertemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.